Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Salam sehat dan salam semangat senantiasa buat kita, dan kiranya kita semua ada di dalam kasih dan berkat Tuhan senantiasa. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya pada hari ini, hari Minggu 16 Mei 2021, di dalam Pekan Pentakosta, di dalam Pekan Pencurahan Kuasa Roh Kudus, yang nanti kita akan peringati puncaknya di hari Minggu mendatang tanggal 23 Mei. Kiranya kita senantiasa tetap menanti-nantikan curahan kuasa dan manifestasi daripada Roh Kudus. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Masih dalam posisi berdiri, kita akan masuk di dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita akan selalu haus, merasakan rindu akan Roh Kudus, akan jamahannya, dan biarlah Dia sendiri akan memuaskan dahaga kita, dan Dia senantiasa menuntun di dalam kehidupan kita. Kita akan awali dengan satu pujian penyembahan kita, yaitu Roh Kudus, ku haus padamu.
kami senantiasa Engkau pimpin sehingga langkah kami tidak salah ya Tuhan, tapi kami boleh berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan rel yang Engkau telah tetapkan untuk kami lalui ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkemenangan kalau kami boleh ada di dalam keadaan pemujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian kami, dan Engkau berkenan atas penyembahan kami, dan nama-Mu Tuhan boleh dipermuliakan dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan segala berkat melimpah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Berikan hikmat akal budi, berikan konsentrasi dan fokus untuk kami boleh mengikuti acara ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu hadir menjamah setiap kami ya Tuhan, setiap jemaat-Mu ya Bapa, dan setiap kami Tuhan boleh mengikuti acara ini dengan baik, dan kami boleh memperoleh berkat kasih karunia yang daripada-Mu. Satu rema khusus firman Tuhan yang akan kami terima, biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memberkatinya. Engkau sucikan, kuduskan setiap kami, anak-anak-Mu yang melayani, dan setiap jemaat-Mu yang mengikuti, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar baik sampai selesainya nanti. Terima kasih ya Allah, kami naikkan doa ucapan syukur, dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita akan pujikan satu pujian yang ada di dalam Kidung Kesukaan nomor 175 dengan judul Penghibur Telah Datang. Sebagai dasar saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi puji Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang telah kita peringati hari Kamis kemarin, kita bersyukur di dalam janjinya ketika dia pergi, dia akan mengutus satu penghibur buat kita, dan saat ini penghibur telah datang. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana respon kita ketika Tuhan telah janjikan roh penghibur itu. Di dalam Kidung Kesukaan ini puji-pujiannya maknanya sebenarnya sangat dalam ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya. Cuman beberapa syair liriknya ini memang masih menggunakan gaya bahasa dan vocab atau kosakata pada zamannya. Jadi memang untuk menyanyikan Kidung Kesukaan harus benar-benar konsentrasi, nggak seperti puji-pujian milenial yang mudah langsung kita pahami. Tetapi biarlah kita memohon hikmat akal budi sehingga Tuhan mengerti apa yang kita nyanyikan pada saat ini, apa yang kita katakan, karena perlu double berpikir untuk memahami syair-syair lagunya. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan Penghibur Telah Datang. Bagi alamnya
satu pujian Tuhan kirimlah api yang ada di dalam video kesukaan nomor 173. Dalam tempat tersendiri semua dengan sehati, lantas Roh Suci turunlah penuhi mereka semua. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, hidupkan sekarang ini. Bait yang kedua, seperti angin hidup sungguh, turunlah roh turun, serta satu pujian kembali. Api Kristus sudah menyala. Kita percaya semua bahwa api Kristus sudah menyala di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah api Kristus senantiasa ada di dalam kehidupan kita dan bernyala-nyala. Katakan, api Kristus sudah menyala. Oh, kapan? Api Kristus sudah menyala. 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 Api seluruh umat Tuhan, dan Dia yang akan memberikan kita. Dalam pujian ini yang akan kita nyanyikan, kerinduan terhadap Roh Kudus digambarkan seperti tanah kering yang merindukan air, ibarat tanah yang sudah beberapa bulan bahkan beberapa tahun tidak terkena hujan. Bagaimana tanah itu sangat-sangat merindukan, demikianlah hidup kita, demikianlah hati kita, dan demikianlah jiwa kita boleh merindukan Roh Kudus, zaman Roh Kudus seperti itu. Kita pujikan mengalirlah kuasa Roh Kudus.
kami ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memenuhi kami, kuasa Roh Kudus senantiasa memulihkan kami, dan biarlah senantiasa ya Tuhan kehidupan kami bagaikan tanah yang kering, yang merindukan jamahan-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau akan puaskan kami dari dahaga kami, dan kami boleh menikmati berkat kasih karunia yang daripada-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berikan kami hikmat akal budi sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau mau di dalam hati-Mu untuk Kau sampaikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menerimanya dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang ambil alih pemberitaan firman saat ini. Engkau berkati hamba-Mu dan setiap kami yang menerima semuanya Tuhan, berikan hikmat akal budi sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih ya Allah, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan dan kemenangan kita hari ini boleh bersama-sama kita ada di dalam gereja ini untuk kita menikmati firman Tuhan. Hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Efesus pasal 4 ayat yang ketujuh. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih menurut ukuran pemberian Kristus. Hari ini firman Tuhan saya beri judul dengan kesaksian kita. Kalau kita sudah hidup sebagai pengikut Yesus, mungkin ada yang dari kecil, ada yang bertobatan di masa sekolah, ada yang sudah dewasa mau menikah, ada yang bertobat ketika sudah usia lanjut. Berbagai macam waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami hal ini. Dan sebuah kesaksian ada dari seorang jemaat kita bagaimana ketika dia mengalami mujizat Tuhan sebagai orang yang awam tentang firman Tuhan, tentang cara berdoa. Dan yang saya ingat salah satu kesaksian jemaat kita ketika awal-awal dia mengikut Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan dengan cara yang berdoa. Mungkin kalau hari ini dia merefresh, kalau hari ini dia melihat itu ke belakang, kok doaku mau kaya ngono ya? Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Dan hari ini kita diingatkan firman Tuhan pada Efesus 4 ayat yang ke-7. Tetapi kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kadangkali di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita menuntut, aku mau seperti ibu gembala, aku mau seperti song leader, aku mau seperti pemain musik, aku mau seperti pengurus gereja. Tetapi hari ini kita mau mengerti bahwa setiap kita dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Namanya anugerah itu terserah yang ngasih, betul? Bukan kita terlalu menuntut, tetapi Tuhan memberikan ini menurut kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan hari ini judul firman Tuhan saya berikan gini, kesaksian kita memberitakan kabar baik. Kalau hari-hari yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan bagaimana kita menjadi saksi. Saksi itu apa sih? Yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu sendiri dan akhirnya mengucapkan kepada orang lain sehingga kita dianggap sah sebagai saksi itu. Nah, dalam konteks hari ini ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, setelah Bapak Ibu mengikut Yesus dari awal sampai sekarang ini, sudahkah Bapak Ibu teguh di dalam Yesus? Ketika ada masalah datang, apakah kita sempat memikirkan alternatif lain selain Tuhan kita? Ketika problematika datang di dalam kehidupan kita, apakah sempat kita berpikir terbersit untuk kita datang ke pertolongan yang lain? Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Hari ini kita sedang mengadakan gerakan 10 hari untuk doa puasa, untuk pencurahan Roh Kudus di gereja kita. Kiranya hal ini bukan kebiasaan belaka untuk kita lakukan setiap tahunnya, tetapi ada kerinduan secara spesial, secara spesifik dari pribadi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menikmati kuasa Roh Kudus. Untuk apa sih? Untuk memberitakan Injil bagi seluruh bangsa. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Targetnya semua bangsa. Hari ini kalau Bapak Ibu mendengar berbagai macam peristiwa, apakah kita masih seperti anak? Kalau anak itu ditanya gini, mau permen apa coklat? Coklat. Mau coklat apa permen? Permen. Kalau dibolak-balik permen apa permen? Baru mintanya permen. Tapi kalau orang dewasa ketika tahu kalau makan permen itu bikin sakit gigi misalnya, mau permen? Enggak, saya sakit gigi. Udah ada pegangan teguh. Nah, di dalam hidup Bapak Ibu mengikut Yesus sudahkah demikian? Ketika dunia menawarkan alternatif A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z, alternatif untuk menyelesaikan permasalahan di dalam dunia, apakah Bapak Ibu masih sempat berpikir, aku tak kesana dulu? Atau kita langsung yakin penuh datang kepada Tuhan di dalam setiap permasalahan kita, dan bahkan kita berani menyaksikan itu kepada orang lain, cara bagaimana kita menikmati mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan belajar bersama-sama minimal 3 tokoh kalau nanti waktunya cukup. Di dalam Kisah Para Rasul, sebelumnya kita baca dulu di Efesus 4 ayat 16 buat kita lebih terang. Jadi, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi kalau Paulus sangat mengerti tentang hal ini, bagaimana dia mencontohkan kehidupan gereja itu sebagai tubuh Kristus. Dan kepalanya adalah Kristusnya. Bayangkan kalau tubuh kita ini terdiri dari kepala doang. Dari atas sampai ke bawah tersusun atas kepala-kepala yang jadi satu. Atau tubuh kita terdiri dari tangan-tangan yang disatukan di bawah kepala doang. Kalau Ibu Gembala sering bilang, kalau kira-kira kita hidup sebagai jemaat Tuhan, gak ada kepalanya, katanya gembung tok. Menakutkan bagi orang. Tetapi Paulus sangat mengerti tentang bagaimana gereja ini diumpamakan sebagai tubuh. Bapak Ibu yang punya mata angkat tanganmu. Yang punya telinga angkat tanganmu. Beda enggak telinga sama mata? Tempatnya beda enggak? Kalau sekarang mata protes jadi mulut, kira-kira Bapak Ibu makan dari mata kira-kira gimana? Gak bisa. Demikian pula ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita ini sudah rapi tersusun. Dengan kadar tiap anggota memang berbeda, tetapi semuanya diikat menjadi satu pelayanan untuk semua bagiannya dengan pengepalanya satu Kristus. Di ayat 16, sudah itu ya. Dan berikutnya, ketika kita melihat pelayanan Tuhan, contoh sederhana aja di gereja ini. Gimana kalau pemain musiknya itu cuma diiringin drum doang aja lah. Kalau bahasa dulu yang sering saya dengar dari Pak Gembala kita almarhum, main musiknya gedombrengan. Jadi kalau terlalu rame, Bapak itu sering kali menegur kami pemain musik dikatain seperti itu. Hari ini kita mulai mengalami kemajuan di dalam bidang musik dan bagaimana musik kita boleh di-upgrade kualitasnya juga, sound system juga di-upgrade. Terima kasih untuk soundman yang sering kali membantu kita juga. Di sini kita sedang dibangun bagaimana dari yang jelek menjadi bagus dan semakin bagus. Tetapi bukan kita membeli misalnya hari ini drum merek A, besok B, C, semuanya dipenuhin di panggung ini menjadi arena panggung drum, bukan kan? Tetapi di sini diperlengkapi ada bass, ada gitar, ada keyboard, ada gitar akustik. Untuk apa? Bersinergi untuk menjadikan sesuatu yang indah. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan juga begitu. Kita ada yang berlatar belakang pedagang,
ada yang penyanyi, ada dokter hewan, ada pendeta, ada karyawan swasta, ada ibu rumah tangga, ada guru, apapun profesi kita hari ini. Memang Tuhan sedang mengikat kita untuk pelayanan buat gereja GSJA Immanuel ini maju di dalam Tuhan. Ada amin? Gak usah kita meri sama pekerjaan temanmu. Tetapi hari ini minta Tuhan tunjukkan apa peranku di gereja ini Tuhan. Peran kita berdoa, mari kita berdoa. Peran kita menyambut setiap tamu yang datang di gereja, mari kita sambut semua tamu yang datang di gereja ini dengan penuh senyum. Peran kita yang melayani Tuhan, kita persiapkan itu dengan baik-baik supaya setiap jemaat Tuhan yang datang diberkati Tuhan. Kita mau setiap ibadah kita menerima berkat Tuhan? Tentunya demikian. Karena di atas setiap pujian kita Tuhan bertata. Ini yang penting. Nah, kita akan belajar di dalam perjanjian baru satu tokoh. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sudah sering saya bawa ini. Kenapa? Sangat penting latar belakang seorang Petrus. Petrus boleh dibilang dia sekolah selama 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi di satu titik, di saat Yesus ditangkap pada waktu mau mengalami kematian di kayu salib, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana seorang yang kayaknya terlihat kuat, tegar, mengikut Yesus, apapun yang terjadi aku akan membela engkau. Tetapi di satu titik ujian, dia pernah mengalami yang namanya penyangkalan terhadap Yesus selama 3 kali. Ini ya, dia mengikut Yesus 3 tahun, dididik, melihat mujizat Tuhan setiap hari. Banyak hal yang dia alami secara pribadi dilihat. Bagaimana dia juga ikut makan di dalam peristiwa 5.000 orang dicukupkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia menikmati itu. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, dia menikmati itu. Tetapi ketika ujian datang, dia masih bisa diombang-ambingkan dengan gelombang dunia. Seberapa dalam hari ini Bapak Ibu sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan? Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu baca untuk kita bisa punya modal tetap teguh di dalam Tuhan? Sudahkah kita melewati yang dilalui oleh Petrus ini? Dan Petrus mengalami kejatuhan. Tetapi yang kita lihat di ayat berikutnya dikatakan di situ, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa yang membuat Petrus yang sebelumnya jatuh menjadi ada kebangkitan yang luar biasa? Kepenuhan Roh Kudus terjadi atas kehidupannya, dan dia menjadi berani memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan yang kita nanti-nantikan, yang sudah datang di dalam dunia. Bapak Ibu siap menyaksikan bagaimana kasih Tuhan atas hidupmu? Apakah Bapak Ibu sudah menikmati berkat-berkat Tuhan seperti Petrus, tetapi belum berani menyaksikan di sini? Bahkan ketika kita sudah menikmati berkat Tuhan, ada ujian datang, kita masih menyangkal bahwa Yesus sanggup menolong kita, kita masih cari alternatif-alternatif yang lain. Tapi kiranya hari ini kita mau sadar, kita sudah mengikut Yesus. Sebelumnya mungkin kita belum bersyukur dengan sepenuh hati. Hari ini kita mau ada titik balik. Kita mau mengundang Roh Kudus itu untuk memenuhi kehidupan kita, untuk memberi kuasa, memberitakan bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Dan kita mau pindah ke tempat sini, berani memberitakan firman Tuhan, berani memberitakan pengalaman-pengalaman rohanimu kepada orang lain, sehingga banyak orang bisa melakukan hal ini juga. Melakukan apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat,
dibaptis dalam nama Yesus, dan berikutnya menerima kuasa seperti yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita mau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Mari kita seperti Petrus ini. Berikutnya di ayat yang Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Ini pengakuannya seorang Paulus ketika dia sudah bertobat dan banyak disaksikan oleh imam-imam pada masa itu. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Berikutnya, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Paulus sangat jahat kepada orang yang mengikut Yesus pada masa itu. Bahkan sampai mereka yang setia kepada jalan itu bisa mengalami kematian dan berikutnya bisa dipenjara. Tetapi kita lihat di ayat berikutnya. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara dan berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Kalau kita lihat, tidak ada secara direct, secara langsung Saulus menyiksa Yesus. Tetapi siapa yang disiksa? Pengikut-pengikutnya Yesus. Tetapi di sini Yesus ngeklaim bahwa akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Hari ini Bapak Ibu mengalami penganiayaan apa? Kalau motivasi mereka untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk menggagalkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ingat, Yesus tidak akan tinggal diam karena Dia pembela kita. Amin. Ini yang harus kita pahami hari ini. Berikutnya, dia mengalami rebah ke tanah dan dia mengalami habis itu ketemu dengan hamba Tuhan yang ditunjuk. Dan kita lihat hari ini peristiwa yang luar biasa terjadi atas kehidupan Paulus, dan penulis buku di dalam Perjanjian Baru yang terbanyak salah satunya adalah Paulus. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan seperti Paulus? Berbalik, terima Yesus, alami perjumpaan dengan Yesus, dan berikutnya kuasa Tuhan akan turut atas hidupmu dan kita bisa memberitakan hal-hal yang baik untuk orang lain. Kadangkali sebagai manusia kita berpikir, saya belum dibekali dengan sekolah teologi ya. Saya belum menikmati pelajaran KKA sampai selesai. Saya belum membaca firman Tuhan sampai selesai. Saya belum yang lain-lainnya. Tapi kita mau baca di dalam kitab Markus. Sebentar. Saya buka di sini aja. Markus pasal 5. Ada sebuah peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang. Di ayat 3 dikatakan demikian. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Jadi orang ini dikuasai roh jahat dan kekuatannya luar biasa sampai kadangkali rantai pun tidak bisa mencegahnya. Dan dibelenggu di rantai, tetapi rantai diputuskannya dan belenggu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ini kayak istilahnya itu udah kasar banget ya. Kalau untuk orang kan menghandling atau apa gitu, tapi di sini menjinakkan seakan-akan ini hewan buas. Tapi kenyataannya demikian. Dia berkeliling-keliling di situ, dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan buat orang lain. Tetapi di ayat 15 kita lihat, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang kerasukan itu duduk. Sesudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Peristiwa yang pertama kita lihat di sini, orang jahat dikuasai roh jahat, tetapi ada perjumpaan dengan Yesus. Akhirnya dia mengalami waras, berpakaian lagi, berperilaku normal. Dan orang di sekitarnya melihat, oh dia sudah mengalami perubahan ketika dia bersama dengan Tuhan. Dan berikutnya ada peristiwa yang lebih apik untuk kita lihat. Di ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Jadi waktu itu dia mau minta ikut Yesus. Pergi berikutnya mengiring Yesus.
Tetapi ada tugas khusus yang diberikan Yesus kepada dia gini. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dan berikutnya, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka menjadi heran. Tidak menunda waktu, Yesus, aku mau mengikuti pelajaran padamu dulu 3 tahun baru aku memberitakan Injil. Tidak. Tetapi di peristiwa yang sama ketika dia mengalami mujizat Tuhan, dia cukup menceritakan itu. Dan banyak orang juga diberkati melalui peristiwa yang ia alami. Hari ini, pertolongan Tuhan apa yang sudah engkau alami di dalam hidupmu, itulah kesaksian kita untuk orang lain. Berita kabar baik. Kalau hari ini engkau bisa datang kepada Tuhan dengan hatimu, datang pada Tuhan, Tuhan, aku minta ampun setiap kesalahan doaku. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau hari ini kita anak-anak Tuhan datang di gereja dengan pengampunan yang daripada Tuhan, kita adalah orang-orang benar. Dan ketika orang-orang benar, ketika berdoa kepada Tuhan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan untuk berdoa bagi orang lain? Ini yang harus kita kerjakan. Jadi kesaksian kita harus kita berikan kepada orang lain, supaya setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menikmati seperti apa yang kita rasakan hari ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita responi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kesaksian kita sederhana. Bagaimana hidup kita sebelum menerima Yesus, mengalami titik balik dengan perjumpaan dengan Yesus. Akhirnya kita menyaksikan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita saksikan kepada orang lain, dan orang lain menikmati hal itu. Berita kabar baik sudah sampai kepada orang, dan ini mau kita sampaikan kepada seluruh bangsa, supaya setiap orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih. Sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan nyawanya untuk tebusan bagi kita, yang memberikan janji kepada setiap kita untuk memberikan kuasa turun ke atas kita. Kita saat ini mau datang kepada Yesus. Kita mau mengalami perjumpaan pribadi, kita mau mengalami pertolongan Tuhan secara pribadi, dan akhirnya kita boleh menjadi pelaku-pelaku saksi yang baik karena kita sudah mengalami sendiri apa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita bangkit berdiri, katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kembali katakan, aku mengasihi dengan segenap hatimu. Yes, inilah anak-anakmu ya Tuhan. Kiranya dengan mulut mereka boleh mengaku bahwa mereka semua mengasihi-Mu ya Tuhan. Setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dengan jiwaku renungkan, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hari ini kita siap merespon firman Tuhan. Kiranya respon kita tidak salah terhadap firman Tuhan, tetapi kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, bahwa setiap kita memiliki porsi masing-masing untuk dipakai Tuhan sesuai dengan anugerah yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus siap menjadi kepala kita semua. Dan hari ini porsi yang Tuhan berikan atas hidupmu, pergunakan dengan baik-baik. Berikan hal itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Petrus boleh dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk memenangkan 3.000 jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Paulus boleh memberitakan kepada seluruh bangsa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seorang yang dirasukin setan boleh dipakai Tuhan ketika mengalami perjumpaan pribadi dan hidupnya disembuhkan. Dia boleh berkeliling kota untuk memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini berkat Tuhan apa yang kau rindukan? Apa yang sudah engkau alami ketika engkau mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Mari kita pergi untuk memberitakan itu sebagai kesaksian kita, sebagai orang yang sebelumnya tidak menggunakan kuasa Roh Kudus, sebagai orang yang sebelumnya tidak mengalami kuasa Tuhan. Hari ini dan seterusnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Rindukan hal ini di dalam hidupmu. Alami perjumpaan pribadi, dan akhirnya engkau boleh melihat, mengalami secara pribadi kasih Tuhan atas hidupmu. Haleluya Yesus. Hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap dipakai Tuhan, yang siap mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan semua latar belakang yang kau miliki hari ini, dan siap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi yang baik, saksi yang mengalami secara pribadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melihat kerinduanmu untuk mengalami mujizat Tuhan di dalam hidupmu, perjumpaan pribadi atas hidupmu, dan kau akan menjadi saksi yang baik di tengah-tengah masyarakat, di dalam dunia ini, untuk menerangi kegelapan dunia, sehingga semuanya boleh melihat bahwa di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada kedamaian, di dalam Yesus ada kesembuhan, dan di dalam Yesus ada pengharapan untuk keselamatan hidup kekal. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu, tilik kedalaman hati mereka ya Tuhan, kerinduan mereka untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hari ini Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Latar belakang yang mereka miliki hari ini mau kami pakai ya Tuhan, untuk kami memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Banyak jiwa baru dimenangkan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa baru boleh mengenal Yesus. Amin. Banyak jiwa baru boleh bertobat, berbalik dari setiap jalannya yang jahat. Melalui setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi, Roh Kudus-Mu turun ke atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan mengalami kebangkitan, punya kuasa yang dari Tuhan untuk kami menjadi saksi-Mu yang baik dimanapun kami ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setiap perjumpaan pribadi yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu hari ini, mereka pakai ya Tuhan untuk memberitakan Injil damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami siap ya Tuhan Kau pakai, dan kami siap ya Tuhan mengalami titik balik perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubahkan kehidupan kami yang buruk menjadi baik, membuat kami yang takut menjadi berani, membuat kami yang malu menjadi berani untuk menjadi saksi-Mu yang baik, karena kami secara pribadi sudah menikmati kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap melakukan firman-Mu, dan kami siap menerima ya Tuhan perjumpaan pribadi dengan Engkau di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu.
dan kami siap diubahkan di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Gembala Sidang. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, masih ada beberapa menit kita akan berdoa senantiasa kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus dicurahkan di gereja ini dan kiranya Tuhan akan menolong kami sehingga kami menjadi saksi-saksi yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, sehingga kehidupan kami sendiri secara pribadi kami hidup di dalam Tuhan, merasakan bahkan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar banyak jiwa boleh dimenangkan itu melalui kehidupan kita yang pertama. Dan kemudian kita juga bisa dengan kata-kata, perbuatan apapun yang kami lakukan di dalam sehari-hari, dan kalau ketemu dengan orang kita bisa berbicara tentang Yesus Juru Selamat. Yesus itu Tuhan, amin. Atau malu, atau seperti Petrus, ya. Petrus sudah belajar banyak daripada Tuhan, tetapi dia melakukan hal yang kurang baik pada di akhir, di mana Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk menjadi juru selamat bagi manusia, ya. Tetapi mari bagi kita sekalian yang sudah mengalami, belajar daripada kehidupan kita sehari-hari di dalam Tuhan, kita akan benar-benar melakukan dan kita bersaksi kepada semua orang, semua bangsa, supaya mereka boleh diselamatkan seperti kita sekalian, ya. Jangan ada yang tertinggal, ya. Seperti itu tadi dikatakan bahwa orang itu disuruh pergi bukan kemana-mana, tetapi ke keluargamu yang pertama, sekampungmu, ya. Baru kita nanti ke lain-lain kota desa yang kita jelajahi atau kita lalui. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita yang akhir-akhir ini, terutama untuk kita menginjil, untuk kita bersaksi, ya. Banyak rintangan, halangan di depan kita. Nah, itu kiranya kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong sehingga kita bisa ada kebebasan dan kita tidak akan takut lagi untuk bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, ya. Karena itu adalah tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Allah Bapa mengasihi dunia ini, demikian juga mari kita akan bersaksi karena kami mengasihi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Kiranya tidak dibawa oleh si setan, si iblis, tetapi mari kita akan bersama-sama membawa mereka di dalam keselamatan bersama dengan Tuhan, itulah di surga. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa sejenak untuk bangsa dan negara, dan kemudian kita akan akhiri kebaktian kami pagi hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Mari kita akan berdiri bersama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau telah selamatkan kami, Engkau tebus kami dari dosa-dosa kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan menolong, seperti firman-Mu tadi katakan, kiranya mereka boleh bertobat, berbalik kepada jalan yang benar. Itulah jalan Tuhan. Mereka boleh bersama-sama dengan kami menikmati kedamaian, ketentraman yang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus yang telah selamatkan kami, kiranya mereka juga boleh diselamatkan dengan perantaraan kami, ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau pakai kami sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, terutama dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Pagi hari ini
ini kesempatan yang indah kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, di saat-saat akhir ini ya Tuhan, kami tahu zaman akhir, zaman yang mana ya Tuhan sulit sukar, bahkan ada sesuatu hal ya Tuhan yang menghalangi untuk kami ya Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu, untuk membawa nama Yesus di dalam kehidupan kami. Tetapi terpujilah nama-Mu ya Allah, Engkau senantiasa membuka ya Tuhan jalan bagi kami, dan kiranya Tuhan akan pakai kami sehingga banyak ya Tuhan jiwa-jiwa yang kami bawa kepadamu dan mereka boleh diselamatkan, terutama dari keluarga kami, tetangga dekat kami, kekasih-kekasih jiwa kami ya Tuhan, yang mereka menjadi sahabat sobat kami. Kiranya mereka tidak akan tertinggal, tetapi mereka mendapatkan kabar baik. Itulah kabar yang daripada Tuhan, kabar keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menolong buat negara dan bangsa ini ya Tuhan. Jauh-jauh ya Tuhan dari hal-hal yang tiada benar, bahkan malapetaka bencana yang ada senantiasa. Kiranya Engkau singkirkan di dalam nama Yesus. Engkau berikan hikmat pertolongan-Mu, kebijakan ya Tuhan dari pemerintah kami. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga ya Tuhan kami boleh nyaman, boleh damai ada di dalam negara bangsa ini. Kami senantiasa berdoa kepadamu ya Allah, karena Engkau Allah kami yang Esa, Allah yang satu yang kami sembah. Sebab itu tiada lain Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di atas bumi ini, bahkan di surga. Sebab itu Tuhan, permohonan kami, kiranya satu-satunya Engkau menolong bangsa dan negara ini, terbebaskan daripada kekhawatiran, kejahatan yang ada. Bahkan Tuhan, kiranya Engkau beri buat kami toleransi kami ya Tuhan dengan satu yang lain, baik itu Tuhan melalui agama-agama kami masing-masing. Kami ya Tuhan tidak berbenturan, bahkan kami tidak bermusuhan, tetapi kiranya Tuhan akan menolong kami dengan jalan-jalan-Mu Tuhan sebagai anak Tuhan. Jalan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami bagikan kepada mereka boleh mengenal akan juru selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Banyak hal ya Tuhan yang merintangi, yang menghalangi ya Tuhan keadilan di dalam negara kami. Tetapi Bapa satu hal, keadilan ada di dalam Engkau. Sebab itu Bapa, segala sesuatu kiranya Tuhan akan sendiri menolong, sehingga ya Tuhan kami ada di dalam negara yang ada di dalam keadilan, kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, ada di dalam ikut di dalam permasalahan di dalam pemerintah negara kami. Kiranya mereka Engkau pakai sehingga nama Allah boleh dipermuliakan. Demikian juga bagi kami sekalian ya Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus yang Engkau mulaikan gereja ini, kami percaya di kelak kemudian hari gereja ini akan menjadi gereja yang besar, gereja yang terdepan. Bahkan Tuhan kami menjadi saksi berkat bagi kota kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Engkau pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan menjadi berkat kepada siapapun, dan nama Allah boleh dipermuliakan. Bebaskan kami ya Tuhan dari virus yang ada pada saat ini yang merajalela. Bahkan Tuhan kami dengar di sana sini bukan yang mereda, tetapi Tuhan Engkau tahu sebagai manusia kami kadangkala ya Tuhan diperintahkan hal-hal yang baik, kami melakukan sebaliknya. Sebab itu Engkau tolong buat kami, terutama gereja-Mu di tempat ini, anak-anak Tuhan yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi berkat yang baik. Apapun ya Tuhan perintah daripada pemerintah kami yang telah dipilih oleh Allah, kiranya kami boleh melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengan satu-satunya hal ini kami bisa menjadi berkat, bahkan nama Allah boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Engkau jagai, Engkau lindungi jemaat-Mu di tempat ini, beri kesehatan, pertolongan yang dari Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari virus, dari sakit penyakit apapun yang berasal, baik itu dari basil, bakteri dan lain sebagainya. Kiranya Allah peliharakan kami. Bila ada ya Tuhan di antara kami yang sudah terpapar dengan virus corona saat ini, di dalam nama Yesus Engkau beri kesembuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga nama Allah boleh dipermuliakan melalui hal ini. Karena kami tahu Tuhan ada rencana yang indah dan
maksud yang tertentu bagi kami manusia yang ada di dalam dunia dengan virus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sertai perjalanan kami ke rumah kami masing-masing yang ada di gereja pada saat ini. Demikian juga yang ada di rumah dimanapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati mereka. Penyertaan Tuhan tidak pernah gagal bagi kami. Dan Tuhan senantiasa boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Banyak hal ingin kami curahkan ke hati-Mu Tuhan. Tetapi kiranya Engkau Allah kami yang Maha Tahu. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi Allah yang baik. Kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu saat ini menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati-Mu, Tuhan lindungi semua jemaat dari tempat ini ada di dalam perlindungan penyertaan Allah senantiasa. Berkat Tuhan senantiasa tercurah, baik itu di dalam kesehatan, di dalam mata pencaharian, di dalam keluarga, anak, cucu, mantu, semua keluarga yang ada di dalam rumah tanggamu diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan akan senantiasa memberikan apa upayamu akan berhasil karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini mari kita akan angkat tangan kami, serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kuduskan, sucikan kehidupan kami. Kami pulang dengan berkat dan akan kami bagikan berkat kepada semua orang sehingga mereka boleh mengenal akan pertobatan yang sungguh dan demikian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama amin. Silakan duduk sebentar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Dan sebelum pulang kiranya benar-benar hati kita diberkati Tuhan, hati kita sukacita di dalam Tuhan, dan nama Allah boleh senantiasa dipermuliakan. Kita mulai ada di dalam saat teduh saat ini. Terima kasih Tuhan.